temenin aku jalan-jalan di keraton. Halo semuanya, aku Niputu Pritala Kesha Chandra Praba dengan NPM 250908773. Di sini aku mau ceritain pengalaman aku mengikuti Jogja Istimewa pada tanggal 23 Mei 2026 kemarin. Di sana, aku dan teman-teman didampingi oleh dosen pendamping yaitu Bu Rusiana, SE, MSI, PhD, dan Kak Karlot serta Kak Judun selaku pendamping tim Visip Tata Busana A. Di Jogja Istimewa kemarin, kita bisa langsung ngeliat keraton dan masuk ke dalamnya. Terus juga bisa berinteraksi langsung sama abdi dalam dan diajarin tata krama dan aturan-aturan yang ada di keraton. Selain itu, kita juga diajak untuk menggunakan jarik yang sudah kita bawa dari rumah. Selain itu, kita juga diberitahu dan diajarkan cara penggunaan jarik yang benar sesuai dengan aturan yang ada di Keraton Ngayogyakarta. Gak cuma itu, kita juga dijelasin soal 9 subasita yang menjadi ideologi orang Jawa untuk berperilaku, terutama untuk orang-orang dari daerah istimewa Yogyakarta. Dari aku yang terbiasa hidup nomaden dan tumbuh besar di keluarga yang berasal dari Bali dan Jawa, aku memahami betul unggah-ungguh dan subasita yang diajarkan saat jogis kemarin. Kurang lebih di keluargaku juga menerapkan ke-9 subasita tersebut. Jadi, ketika pindah-pindah pun, aku tetap menerapkan perilaku yang sesuai dengan ke-9 subasita. Karena di keluargaku pun juga sangat menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Sehingga ketika aku pindah ke tempat yang baru, aku memahami nggak semua orang mengukur tata krama lewat hal yang sama seperti yang diajarkan keluargaku. Bagiku, etika itu sangat-sangat penting dan sangat perlu diajarkan ke sesama kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Menurutku, pengalaman ikut Jogja Istimewa sangat-sangat menyenangkan dan memorable, seru dan sangat menambah wawasan sebagai orang yang baru menetap di Jogja. Sejarah keraton yang berpengaruh untuk Yogyakarta bahkan Indonesia hingga kini membuatku mengerti betapa kuatnya aliran budaya yang ada di tiap daerah orang Indonesia. Dan aku pun mengakui keistimewaan Yogyakarta dengan jutaan cerita di dalamnya, miliaran memori yang istimewa di hati setiap orang yang menginjakkan kakinya di Jogja, serta sejarah yang penuh cinta. Perkenalkan, nama saya Clarissa Angelin Tansil dengan NPM 250908777 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Hal menarik yang dapat saya pelajari dari Jogja Istimewa adalah ketika saya mendapat materi tentang sumbu filosofi dan juga subasita atau etika Jawa. Jadi sebagai orang yang merantau dari Manado atau daerah timur, saya tentunya banyak belajar tentang tata krama, sopan santun, dan juga etika yang ada di daerah Jawa. Karena cenderung lebih halus, lebih sopan, sedangkan di daerah timur itu cenderung agak keras dan juga tegas. Jadi saya di sini banyak belajar bagaimana caranya kita bertata krama dan juga bersikap di daerah orang lain, khususnya di daerah Jawa. Juga belajar banyak bagaimana caranya berpakaian, berbusana di daerah Jawa, khususnya di Yogyakarta, apalagi di keraton. Jadi dari jogis ini juga saya belajar tentang apa itu wiru, bagaimana cara membuat wiru pada perempuan maupun laki-laki, serta perbedaan detail pada tata busana yang ada di perempuan dan laki-laki, khususnya di keraton. Apa sih perbedaan dari motif-motifnya, motif apa yang dilarang di daerah sini, dan bagaimana caranya kita dapat bersikap dengan baik di daerah Jawa. Baik, perkenalkan nama saya Raden Pusbagas Prakoso Kristianto, bisa dipanggil Bagas atau Sagap. Nomor MPM saya 250908853 dan saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi pada tanggal 23 Mei saya menjalani event dari Atma yaitu Jogis. Itu dimana kita mengenal tentang budaya Jogja. Berhubung saya asli Jogja, saya juga udah paham lah budaya di Jogja. Bagaimana tentang Jogja, terus begini begitu, terus tentang keraton dan sebagainya macam. Dan menurut saya pengalaman itu sangat berarti bagi saya, walaupun saya asli Jogja, tapi menurut saya bahwa sopan santun Jogja itu sangat saya acungi jempol, luar biasa. Dan saya sangat cinta dengan Jogja karena bagaimanapun, walaupun Jogja ini kota sederhana, tapi bagi saya ini adalah kota terindah dan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Sekian, terima kasih.